berbuka. Selain itu, di bulan Ramadan kita juga dilatih untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang tercela yang dapat mengganggu hati dan melalaikan kita mengingat Allah. Pada bulan Ramadan kita telah berlomba-lomba melakukan amal saleh untuk mendapatkan ridha Allah semata. Beberapa aktivitas positif ini membuktikan bahwa kita bisa berubah. Asal kita punya niat dan semangat, perubahan sangat mungkin terjadi. Dalam konteks perjuangan Islam, Ramadan mendorong umat Islam agar memiliki semangat perubahan yang pada gilirannya melahirkan kemenangan yang gemilang. Rasulullah SAW memimpin perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad menjadikan Ramadan sebagai momentum menaklukkan Spanyol dan mendirikan Andalusia. Begitu juga terjadinya Fathu Makkah hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Perubahan yang terjadi di bulan Ramadan sudah barang tentu ditujukan untuk memotivasi kita bahwa perubahan itu sesuatu yang bisa dan mampu kita lakukan di bulan-bulan setelahnya. Kalau di Ramadan kita bisa mencapai keberhasilan yang lebih besar, maka di luar bulan Ramadan keberhasilan itu merupakan hal mungkin untuk kita wujudkan. Inilah amanat Ramadan yang merupakan mandat ilahi yang harus kita jaga, kita rawat, kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua haruslah menjadi wujud hidup dari penerapan ajaran Islam yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Kaum muslimin, aidin aidat yang berbahagia, saat ini walaupun Islam telah tersebar di berbagai penjuru dunia, akan tetapi kita melihat fenomena ketidakberdayaan umat terjadi di mana-mana. Fenomena ini selain karena kekurangan kita sendiri, juga karena dominasi kekufuran atas keimanan. Ketidakberdayaan umat bisa diibaratkan sebagai sebuah fenomena kepunahan, memiliki fisik tapi kehilangan ruh, yang mengakibatkan kemampuan memberi dan menolak mudarat, memberi manfaat ataupun menolak mudarat menjadi hilang. Ibarat seseorang yang pingsan, tubuhnya masih utuh tapi tidak mampu memberikan respon apa-apa. Dalam bidang ideologi, saat ini umat Islam dihinggapi oleh berbagai paham dan aliran menyimpang, seperti ideologi pluralisme, liberalisme dan sekularisme yang semakin menggerogoti umat ini. Akibatnya di mana-mana kita menyaksikan orang-orang mempertontonkan pemahaman-pemahaman sesat, seperti semua agama adalah sama, jilbab adalah budaya Arab, yang berpuasa diharapkan menghormati yang tidak berpuasa, lebih baik kafir tapi bersih daripada muslim tapi korupsi. Bahkan Al-Quran pun dibaca dengan langgam Jawa, seperti syair yang dilantungkan dengan irama dangdut. Bahkan hari ini komunisme coba dimunculkan kembali oleh kader-kader PKI yang menyusup di balik tembok kekuasaan dengan menebarkan paham dan atribut di kalangan generasi muda atas dalih gaya hidup. Padahal sejarah telah menceritakan kepada kita semua bahwa komunisme adalah musuh nomor satu yang telah melakukan berbagai peristiwa berdarah, membunuh para ulama, menistakan kaum santri, melenyapkan sederet pahlawan kemanusiaan. Di bidang moral, hari ini bangsa kita dihinggapi oleh berbagai nestapa, dari merebaknya kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh pornografi, narkotika dan minuman keras, hingga munculnya kelompok yang mengkampanyekan hidup bebas dari aturan agama, termasuk menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau yang lebih dikenal dengan LGBT, yang mendapatkan support miliaran rupiah dari lembaga-lembaga donor internasional. Dalam bidang ekonomi, bangsa kita belumlah sepenuhnya lepas dari kesulitan ekonomi. Angka-angka kemiskinan masih sangat tinggi, pengangguran terjadi di mana-mana, pekerjaan sulit dicari, harga-harga membumbung tinggi. Akibatnya kejahatan merajalela. Demi sesuap nasi, nyawa yang begitu mahal dan berharga kini menjadi barang taruhan yang sangat murah. Dari media kita sering menyaksikan peristiwa yang memprihatinkan. Seorang anak tega membunuh ayahnya, suami membantai istrinya, tetangga menghabisi tetangganya, yang rata-rata motifnya sama, kesulitan ekonomi.
Ini semua terjadi karena hancurnya karakter dan lemahnya kompetensi generasi, dan juga terjadi karena negara tidak memainkan peranannya sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Alih-alih memberdayakan, yang terjadi malah justru mematikan. Perhatikanlah merebaknya swalayan-swalayan asing yang mematikan pedagang-pedagang kecil, proyek-proyek APBN yang ditangani oleh kontraktor-kontraktor Beijing, aset-aset negara yang dijual kepada Taipan Tiongkok. Padahal Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di bidang politik, kita sebagai umat belumlah sepenuhnya berdaulat atas negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Hampir seluruh jabatan-jabatan strategis di negeri ini dikendalikan oleh kalangan non-muslim. Bahkan KPK sebagai tumpuan pemberantasan korupsi di negeri kita saat ini didominasi oleh komisioner non-muslim. Efeknya lahir berbagai kebijakan dan tidak berpihak kepada umat Islam. Tebang pilih kasus korupsi sampai upaya pencabutan perda syariah sebagai salah satu contoh ketidakberdayaan dan ketidakberpihakan nyata di depan mata kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah kita mengetahui berbagai fenomena ketidakberdayaan kita sebagai umat Islam, maka tibalah saatnya kita memahami visi besar perjuangan Islam yang menuntut kebangkitan kita semua sebagai pembuktian atas perubahan seperti yang diamanatkan oleh Ramadan. Sesungguhnya perubahan yang hakiki yang hendaknya diperjuangkan oleh setiap generasi Islam adalah hadirnya kemenangan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Sejak